Ya, baik, kita lanjutkan ya untuk soal nomor B. Nah, ini juga kebetulan datanya hanya sedikit ya. Ini kurang lebih ada satu 2 3. Ya, ada 8 data ya. Jadi ini juga sebenarnya bisa kita selesaikan walaupun tanpa rumus ya. Ini di contoh soal ini saja ini dia tidak menggunakan rumus ya. Dia hanya perkirakan saja ini tengah-tengah, ini juga tengah-tengah, ini juga tengah-tengah ya. Sehingga ketemu nilainya ini. Ya, ini dijumlahkan dibagi dua, jumlahkan dibagi dua, jumlahkan dibagi dua, ketemu nanti kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3-nya. Nah, coba kalian aplikasikan untuk soal yang B ini dengan persamaan yang sudah saya berikan tadi ya di yang ini ya. Ini ada 4 persamaan, silakan kalian aplikasikan dengan soal ini. Ya. Ini kebetulan ada misalnya ini ada 8 data. Berarti N-nya adalah genap ya. Genap berarti kalian cuma pakai soal yang 2 tadi di bawah, rumus yang ada 2 tadi ya di bawah. Kemudian ini berarti N tambah 1 adalah 8 tambah 1 berarti 9 ya. 9 itu tidak habis dibagi 4 ya. Berarti dia menggunakan persamaan yang keempat ya. Silakan kalian tentukan ya, silakan kalian tentukan dengan persamaan yang keempat ya. Apakah sama atau tidak dengan yang ini? Harusnya sama ya, harusnya sama. Ya, silakan latihan mandiri saja ya. Oke. Saya lanjut ya, itu tadi kuartil. Nah, sekarang kita masuk ke desil. Nah, ya, desil ini adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Ya, dia membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Kalau tadi kuartil dia membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Nah, desil membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Nah, dia notasinya atau rumusnya adalah atau simbolnya adalah D. Ya, kuartil tadi Q. Ya, ini simbolnya D. Nah, ini ada persamaannya di sini ya. Jadi DI sama dengan I ini ya, I-nya ini I yang kita cari ya. Kita cari desil ke berapa begitu. Jadi DI sama dengan I kali N, N-nya adalah banyaknya data tambah 1/10. Ya. Nah, coba ini saja kita saya kasih contoh ini, sudah ada contoh. Oke. Misalnya di contoh ini kita ingin mencari desil kelima dari data ini ya. Ini ada beberapa data. Ada 16 ya, ada 16 data ini, N-nya 16. Ada 16 data, kalian disuruh mencari nilai dari desil kelima ya. Langsung saja masukkan nilainya, berarti D5 sama dengan 5 kali banyaknya data 16 tambah 1 per 10. Ya, ketemu nilainya ketemu hasilnya adalah D5 sama dengan 8,5. Nah, 8,5 ini adalah letaknya ya, letak dari desil kelima. Ini bukan nilainya, masih letaknya. Nah, untuk menentukan nilainya kita harus menggunakan ketentuan ini ya. Ini persamaan atau ketentuan yang ini. Ya. Nah, ini langsung saja ya. Berarti letak D5 sama dengan ya X8. Kenapa X8? Ya karena ini tadi ya ada 8,5. Berarti dia letaknya berada di data ke-8. Antara 8 dan 9 ya, karena 8,5. Letaknya di data ke-8 tapi ada selisihnya 0,5. Ya, karena dia nilainya adalah 8,5. Ya, berarti sama dengan data ke-8 ditambah dengan selisihnya. Selisihnya berarti 0,5 dikali dengan data setelahnya. Setelah data ke-8 berarti data ke-9 kurang data ke-8. Ya, ini sudah ketentuannya ya, sudah ketentuannya seperti ini. Ya, jadi tinggal dikasih masuk ya. Berarti nilai desil kelima sama dengan 6 itu dari mana? Ini datanya, ini kebetulan sudah terurut ya. Ini sudah terurut. Data ke-8 itu adalah 6 ya. Coba kita lihat. Kita benar atau tidak, coba. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Benar ya. Data ke-8 adalah 6 ditambah dengan, karena ini tadi 8,5 berarti selisihnya adalah 0,5 ya. 6 tambah 0,5 dikali dengan data setelah data ke-8 berarti data ke-9. Data ke-9 berarti ini tadi ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Berarti 7 dikurang dengan 6 ya. Dengan data ke-8 adalah 6 tadi. Ya, ketemulah nilainya adalah 6,5. Ya, seperti itu. Ya. Nah, silakan kalian coba latihan dengan contoh soal yang lain. Ya, tapi ya. Nah, ini lagi ada contoh soal yang lain juga. Ya. Ini misalnya ya ini tadi ini di contohnya ini belum terurut. Nah, ini sudah terurut ini. Ya, N-nya 16 ya. Ya, kita disuruh tentukan berapa nilai dari desil ke-8 ya. Langsung saja masukkan
Desil ke-8 sama dengan 8 kali banyaknya data tambah 1 di per 10. Ketemu berarti letaknya ini ya, ini masih letaknya ya. Letaknya adalah di data ke-13, antara 13 dan 14 berarti. Ya. Nah, masukkan untuk nilainya berarti data ke-13 ditambah dengan 0,6. 0,6 dari mana? Selisihnya ini tadi ya. Letaknya di di data ke-13 tapi ada selisihnya 0,6. Ya, berarti data ke-13 tambah 0,6 kali data setelahnya, berarti data ke-14 kurang data ke-13. Ya, ketemu nilainya ini 8,6. Berarti nilai desil ke-8 adalah 8,6. Ya, seperti itu ya. Ya, ini saya kira silakan kalian coba latihan mandiri ya dengan contoh-contoh soal yang lain. Ya, atau nanti saya siapkan ya. Kebetulan di akhir slide ini ada soal yang bisa kalian latihan ya. Bisa gunakan untuk latihan. Oke, itu desil ya. Nah, yang terakhir di sini adalah persentil ya. Nah, kalau tadi desil membagi data menjadi 10 bagian sama besar, berarti ada nilai desil 1 sampai dengan desil ke-9. Ya, karena dia bagi 10, berarti ada desil pertama sampai dengan desil ke-9. Nah, kalau sekarang persentil ya, berarti dia membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Ya, berarti ada nilai persentil pertama sampai dengan persentil ke-99. Ya. Nah, ini ada ya notasinya dia atau simbolnya adalah P ya, persentil. Nah, ini juga rumusnya itu mirip dengan desil ya. Hanya saja kalau desil tadi di per 10 ya ini di per 100 ya karena dia persentil ya. Karena dibagi 100 bagian ya, berarti di per 100 ya. Nah, ini ada contoh ya. Ini contohnya, ini kebetulan sudah terurut. Nah, kalian disuruh menentukan nilai dari persentil ke-65. Ya. Langsung saja persentil ke-65 sama dengan 65 kali dengan 15. 15 ini adalah banyaknya data ditambah 1 per 100. Ya, ketemu letaknya, berarti letaknya ada di suku ke-10 ya. 10 antara 10 dan 11, tapi ada selisihnya 0,4. Ya. Berarti masukkan lagi ketentuan yang tadi. Berarti letak atau nilai dari persentil ke-65 sama dengan ini 65 ya. Persentil 65 ya, bukan persentil 5 ini. Persentil 65 adalah dia tadi di 10,4, berarti di data ke-10 tambah dengan selisihnya ya. 10,4 berarti selisihnya adalah 0,4. Dikali dengan setelahnya, setelah data ke-10 berarti data ke-11 kurang dengan data ke-10. Ya, ketemu nanti nilainya adalah 7,4. Ya, saya kira ini simpel ya, tidak terlalu rumit ya, tidak juga simpel tapi tidak terlalu rumit begitu ya. Saya kira kalian bisa selesaikan sendiri. Ya, ini juga ada contoh soal yang lain ya, silakan kalian latihan sendiri. Ini prosesnya mirip ya, mirip yang tadi. Nah, untuk evaluasi silakan kalian kerjakan contoh soal ini ya. Ini tugas tapi tidak wajib kalian kumpulkan, tidak wajib kalian upload ya. Minimal kalian kerjakan biar kalian bisa memahami ya setiap materi yang saya sampaikan ya. Ini gunanya untuk evaluasi saja sebenarnya. Ya, silakan kalian kerjakan. Tapi sekali lagi ini tidak dikumpulkan, ya. Tidak perlu kalian submit. Ya. Nanti saya coba lakukan tes khusus ya untuk materi-materi ini dan materi sebelumnya. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa kalian tangkap apa yang poin yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.